Senin Selasa. Baik ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini ya kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Barusan kita melaksanakan kewajiban sholat duhur berjamaah. Selanjutnya kita akan kewajiban kita untuk bertolibul ilmi ya, insyaallah sharing ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini puasa hari keberapa ini, Mas Latif? 15 ya. Alhamdulillah. Full semua kan ya, Mas Latif? Hari ini yang ke-17 kan? Oh, Masya Allah, luar biasa. Gimana? Merasa sudah mau angkat tangan atau belum ini puasanya? Makin hari makin kuat kan ya, Insya Allah. Jadi pada intinya Ramadan ini kan sebenarnya momentum ya, momentum buat kita untuk apa istilahnya, memperbaiki diri gitu loh. Karena bagaimanapun juga semua dari kita ini kan pasti punya kebiasaan yang di luar Ramadan mungkin kita sulit sekali untuk bisa mengontrol ya, itu perbuatan baik atau buruk kadang-kadang kita babat semuanya. Tapi dengan momentum Ramadan ini mudah-mudahan atas kuasa Allah juga kita diberi kemampuan untuk senantiasa memperbaiki diri, sehingga kita bisa memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih positif, kebiasaan-kebiasaan baru yang dalam tanda kutip sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sebab ada hadis bahwasanya orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi bagaimana kebiasaan kita, seperti itulah kita akan dimatikan gitu. Mungkin bagi yang punya kebiasaan bagus seperti Mas Latif ini ya, suka baca Quran, wiridnya lama, doanya lama, ke masjid, insya Allah akan dimatikan dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi dalam beribadah kepada Allah. Namun sebaliknya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan itu yang mana itu kebiasaan-kebiasaan yang ingkar ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, kebiasaan-kebiasaan maksiat. Sebab dikhawatirkan kalau kita terbiasa dengan kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin nanti Allah akan mematikan kita dalam kondisi seperti itu juga, karena memang itu sudah nas seperti itu, di mana Allah itu akan mematikan seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kan banyak ya sekarang ini anak-anak muda ini kebiasaannya itu suka aneh-aneh gitu.
Misalnya dia dapat berita buruk, mungkin lagi dapat istilahnya hal-hal yang kurang menyenangkan, yang keluar adalah kata-kata binatang misalnya gitu. Bisa kambing, bisa ayam, bisa anjing dan sebagainya. Nah, ini sekarang ada lagi yang viral, anjir gitu. Anjir itu kan sebenarnya prinsipnya juga yang saya pahami juga merupakan eh, plesetan dari binatang itu tadi kan gitu. Dia dapat berita bagus, bilang anjir. Dapat berita buruk, anjir juga. Dapat duit banyak, anjir. Dapat duit banyak, weh. Apa-apa yang keluar kalimat itu gitu. Apa-apa yang keluar kalimat-kalimat yang mana itu kalimat yang ingkar ya, kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh Allah, dan tanda kutip kalimat-kalimat yang mungkin berkonotasi dosa sebenarnya. Nah, itu sebagai contoh aja, artinya terkadang kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sadari yang dengan ringan itu ternyata mengandung unsur kemaksiatan gitu. Nah, jika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, terkadang kemaksiatan, tapi kalau sudah diulang-ulang di ribuan tempat, di ribuan waktu, sesuatu yang maksiat akan dimaklumi gitu. Padahal tetap aja itu maksiat ya maksiat gitu. Tidak bisa, meskipun orang mungkin karena merasa itu udah biasa, itu tetap aja itu maksiat. Jadi sebisa mungkin kita tetap memfilter ya apa-apa aja yang menjadi kebiasaan kita. Sebab tanpa kita sadari kebiasaan itu akan berulang dan berulang lagi gitu. Sampai pada akhirnya Allah akan mematikan kita dalam kebiasaan itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan, keikhlasan, kesabaran untuk senantiasa membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang diridhoi oleh Allah. Kebiasaan-kebiasaan yang mendapatkan pahala serta ganjaran yang bagus dari Allah. Amin. Begitu juga ada pula hadis yang mengatakan orang itu akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Jadi kalau misalnya dia mati dalam keadaan beribadah, maka dia akan dibangkitkan seperti itu juga. Mungkin akan tampak segar, wangi, tampak menyenangkan dilihat gitu. Tapi sebaliknya, jika dia mati dalam keadaan maksiat, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga. Misalnya dia mati dalam keadaan bunuh diri misalnya, dengan menembakkan pistol di kepala, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga gitu. Berulang-ulang dia akan menembakkan peluru ke kepalanya, mati, hidup, ulang lagi. Luar biasa, Masya Allah, itu penderitaannya yang sangat luar biasa. Untuk itu marilah di momentum Ramadan ini, ya tentunya apakah saya juga akan bisa, ya belum tentu juga. Saya bisa ngomong begini ya, sebenarnya pada intinya mari kita bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng untuk menjadikan momentum Ramadan sebagai langkah awal kita untuk memperbaiki diri. Dalam kalau viralnya sekarang mungkin berhijrah ya, istilahnya berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan dosa, kita rubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dalam tanda kutip diridhoi oleh Allah, bukan kebiasaan-kebiasaan yang dimurkai Allah gitu. Karena dikhawatirkan kalau kita tidak segera merubah, maka bukan tidak mungkin nanti kelak Allah akan mematikan kita dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Naudzubillah, subhanallah. Mari kita sama-sama ya senantiasa
berdoa ya, kan di bulan Ramadan ini doa-doa kita insya Allah makbul. Karena pada intinya kita tidak akan bisa merubah diri kita itu tanpa bantuan Allah. Sekuat apapun kita untuk merubah diri itu, kalau Allah nggak meridhoi juga nggak akan pernah berubah. Makanya yang namanya momentum berubah pun tetap harus kita berdoa, memohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk bisa menjadi hambamu yang senantiasa beriman dan bertakwa padamu, dan jauhkanlah aku dari segala kemaksiatan, segala dosa yang mana kelak justru akan mencampakkanku ke neraka. Baik, cukup demikian. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika ada yang salah itu murni dari kesalahan saya, namun jika ada yang baik, sesungguhnya kebenaran itu adalah dari Allah. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih. Ini nggak ada kuncian pertanyaan, soalnya kuncian pertanyaan kontakan. Kalau ada kuncian ada kunciannya di mana? Jadi ini lusuh. Enggak lah. Kalau misalnya meninggal dalam keadaan yang baik, ada doa khusus, kan doa dulu. Ya itu tadi, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya segala sesuatu itu kata Mas Latif kemarin kan tergantung niatnya ya Mas ya, gitu loh. Mungkin pertama ya harus kita awal dari niat dulu, niat untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah setelah kita berniat ya kita harus yakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi pasti atas kehendak Allah kan. Artinya kita harus minta pertolongan pada Allah gitu. Nah doanya seperti apa ya? Sebenarnya doa itu kan ya saya termasuk orang-orang yang istilahnya nggak terlalu banyak hafal doa ya Mbak. Jadi saya lebih lebih punya lebih bahwasanya Allah itu kan memahami semua bahasa ya. Gitu. Kita nggak harus kalau doa ini harus pakai doa ini loh, bahasa Arab ini. Ya, ya memang itu lebih afdal ya. Cuman ya kita harus meyakini bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha memahami, maha berkehendak, maha menentukan, bahwasanya permintaan kita bahkan dalam hati sekalipun tuh Allah dengar gitu. Jadi mungkin awalnya adalah ya tadi setelah niat ya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang ada yang bilang doa itu nggak perlu diucap, cukup dalam hati aja, itu insya Allah Allah juga tahu gitu loh. Gitu. Dan insya Allah justru itu adalah niat yang jauh lebih kuat daripada hanya sekedar mengucap-ucap lafaz doa, tapi di hati dia belum terbuka niatnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin mau tanya? Cukup. Iya, kuncian-kunciannya nggak ada semua loh. Lagi lagi.
Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplopnya besar. Serius. Ada amplop tadi. Kasih dah amplop tak? Amplop.